Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, tahun ini. Allah masih memberikan kita anugerah, nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur yang sampai hari ini kita masih bisa merasakan puasa Ramadan untuk tahun ini. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, tapi mudah-mudahan kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Allah mengajak kita sebagai orang-orang yang beriman, menyapa kita dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian orang-orang yang beriman tentang puasa, untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan pula kepada kaum sebelum kalian. Apa endingnya zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka puasa ini urgensinya adalah menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan puasa Ramadan ini, karena Ramadan ini penuh barokah, Ramadan mubarak. Mudah-mudahan di hari-hari ke depan ini kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang berisi di tiap waktunya dengan pahala dan fasilitas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah keistimewaan di bulan suci Ramadan ini di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah sengaja menurunkan Al-Quran kepada umatnya, kepada hambanya, kepada Rasulullah SAW, dan kemudian disampaikan kepada kita sebagai sebuah mukjizat bagi Rasulullah SAW dan sebagai sebuah penerang dalam kehidupan kita bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita dengan kebaikan-kebaikan, dan salah satunya adalah bagaimana kemudian kita mampu untuk memanfaatkan Al-Quran ini, membaca Al-Quran dan merealisasikan, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki fungsi-fungsi yang luar biasa. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab Tauratnya ada, kitab Zabur dan kitab Injil yang diturunkan kepada nabi-nabi yang kemudian dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna untuk kemudian menjawab apa yang menjadi tantangan kita di masa kini. Al-Qur'an sebagai petunjuk, Al-Qur'an sebagai penerang dalam kehidupan kita, bahwa di bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an, bahwa di bulan suci Ramadan ini diturunkan bagi kalian Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, unzila fihil Quran. Apa fungsinya? Hudan linnas, untuk kemudian menjadi penerang dan menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita umat manusia ini. Petunjuk apa? Petunjuk dari kegelapan-kegelapan, dari seluruh masalah yang ada dan dihadapi oleh manusia. Petunjuk dalam urusan-urusan apa saja. Al-Quran hadir untuk memberikan penjelasan-penjelasan, untuk memberikan petunjuk ke arah yang benar. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu menjadi sebuah petunjuk dan pembeda bagi mana kebaikan dan keburukan. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pembeda semua itu. Kemudian satu ketika, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW,
Sempat pada waktu Rasulullah mengatakan bahwa akan muncul nanti sebuah masalah yang menimpa umatku, di mana umatku akan bertikai, di mana umatku akan berselisih dengan satu masalah atau berbagai macam masalah. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menanyakan kepada Rasulullah, kalau umat itu akan terjadi seperti ini ya Rasulullah SAW, apa solusinya? Apa jalan keluarnya untuk menyatukan mereka? Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada yang bisa menyatukan mereka kecuali mereka semuanya rujuk dan kemudian lari kepada Al-Quran, mencari solusinya, mencari referensinya, mencari jalan keluar dari masalah-masalah mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memang menjelaskan bahwa tidak boleh kita berfirqah. Di mana Al-Qur'an menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bahwa kita tidak boleh wa'tasimu, berpegang teguhlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, kepada tali Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Sebab kenapa? Ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpecah belah, maka kekuatan Islam itu akan berkurang, maka lemahlah kekuatan umat Islam itu. Salah satu perekatnya adalah, salah satu penguatnya adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk, sebagai satu-satunya jalan keluar dari seluruh masalah hidup kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah bahwa Al-Quran itulah merupakan pedoman hidup kita. Kita hidup di dunia ini tidak sebentar. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup kita, ada urusan dunia, ada urusan akhirat kita. Dan ketika kita berada dan selalu interaksi dengan dunia kita, maka Al-Quran memberikan petunjuk-petunjuknya. Al-Quran memberikan pedoman-pedoman mana yang benar dan mana tidak. Maka Al-Quran menata itu dalam berbagai macam aspek. Yang pertama, Al-Quran mengatur kita secara akidah, bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali menerangkan tentang bagaimana akidah kita, keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh goyah dengan apapun. Kita tidak boleh guncang dengan apapun masalah kita, karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah kita harus benar. Di mana akhir-akhir ini akidah kita semakin diuji karena dunia kita atau urusan apa saja. Akidah, kadang-kadang orang menghilangkan akidah dan keimanannya untuk kemudian memilih sesuatu yang menurut mereka itu terbaik, urusan-urusan dunia, dan kemudian mengabaikan urusan akhiratnya. Islam harus kuat, dan kekuatan Islam itu berada dalam diri kita masing-masing kita untuk menguatkan akidah kita. Jangan sampai kemudian kita musyrik, jangan sampai kita meninggalkan agama kita, jangan sampai kemudian kita harus mengorbankan keyakinan dan akidah kita karena hal-hal atau sesuatu yang kemudian akan menghancurkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek yang berikutnya sebagai pedoman hidup kita adalah Al-Quran menata tentang ibadah kita, di mana ibadah ini sudah kemudian diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap waktu kita ada batasan-batasan untuk kita beribadah pada Allah. Ada 5 waktu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh dilanggar oleh kita. Maka sesibuk apapun manusia, sehebat apapun manusia, maka batasan untuk memperhatikan waktu-waktu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pandai kemudian berdoa pada Allah, meminta sesuatu yang sifatnya dunia pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang kita melupakan ibadah. Maka ibadah ini diatur di dalam Islam, ibadah ini diatur di dalam Al-Quran, agar hendaknya kita senantiasa memanfaatkan waktu kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas pokok, tupoksi kita, urgensi hidup kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang kita miliki di dunia ini adalah fasilitas untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengatur tentang akhlak kita. Akhlak diatur oleh Al-Quran, bagaimana akhlak yang baik.
dan Al-Quran kemudian menata hati kita untuk menjadi orang yang memiliki akhlak. Akhlak inilah yang membawa kita untuk terbaik di hadapan Allah, memperlihatkan perform kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana terbaik di hadapan manusia. Kita tidak diukur dari bagaimana ketinggian derajat kita di dunia karena harta kita, karena jabatan kita, dan keistimewaan status sosial kita. Tetapi orang melihat kita dari bagaimana akhlak yang terbaik bagi kita, akhlak yang baik. Maka Rasulullah SAW memperlihatkan ini, bahwa Rasulullah senantiasa berdakwah dengan mengedepankan akhlak, bahwa innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus, kata Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan betul bahwa dalam diri manusia, bahwa diri Rasulullah SAW terdapat akhlakul karimah. Maka dari itu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak ini kita jaga. Dan salah satu tugas kita adalah membentuk karakter manusia. Kalau dia guru, maka membentuk karakter para siswanya menjadi karakter-karakter yang memiliki akhlak, kecerdasan emosional, kecerdasan bukan hanya kecerdasan akademiknya, kecerdasan akhlak yang luar biasa, yang merupakan inti dari segala keilmuan yang kita miliki hari ini. Dan yang keempat, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termaktub yang aspek yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah al-ihsan, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Maka apapun yang kita lakukan di dunia berupa kebaikan, maka itu adalah bagian daripada kontribusi kita untuk akhirat kita. Al-Quran menegaskan itu, bahwa orang-orang yang selalu memperlihatkan dan kemudian melakukan kebaikan ihsan dalam hubungan dan konteksnya kepada sesama manusia, insya Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang selalu disenangi oleh orang lain, oleh manusia, oleh sosialnya, karena dia senantiasa melakukan atau melakukan aktivitasnya dengan kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini betul-betul mentarbiyah kita menjadi orang-orang yang terbaik, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status dan strata sosial kita mungkin berbeda, tidak sesempurna mereka-mereka yang memiliki kekayaan, tetapi justru kita menjadi pilihan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan Ramadan ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk menjadikan diri kita menjadi yang terbaik, baik di hadapan manusia, lebih-lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, selamat beribadah Ramadan dan selamat meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan dari pahala kita, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.